Salah satu komponen perawatan yang ada pada reliability center maintenance itu adalah preventive maintenance. Preventive maintenance itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghambat laju kerusakan. Artinya kita sudah tahu duluan ini laju kerusakannya. Bisa karena aus, bisa karena korosi, atau yang lain. Artinya bahwa preventive maintenance ini dikenakan pada komponen-komponen yang mengalami kerusakan yang dapat diperkirakan. Misalnya di sini komponen-komponen yang terkena aus, subject to wear out, ya, aus, atau komponen-komponen yang bisa diganti dengan cepat, gitu ya. Dan preventive maintenance itu dikenakan pada komponen yang diketahui failure pattern-nya atau model kerusakannya. Jadi kita tahu ada model kerusakan A, B, dan selanjutnya. Aus misalnya, kita sudah tahu aus itu pasti terjadi dan diketahui nanti kira-kira berapa tahun lagi komponen itu akan mengalami kerusakan parah. Preventive maintenance tugasnya adalah menghambat laju kerusakan. Jadi sebuah bentuk kegiatan maintenance yang tujuannya mencegah atau menghambat laju kerusakan. Itu adalah preventive maintenance. Kegiatannya itu dilaksanakan berdasarkan schedule atau jadwal yang telah ditetapkan. Schedule itu bisa berdasarkan waktu, misalnya per 3 bulan, per 6 bulan, per jam, per minggu, atau berdasarkan jarak tempuh, kalau itu kendaraan, misalnya tiap 3.000 km ganti oli, atau tiap 5.000 km, tiap 15.000 km ganti filter. Jadi schedule, atau berdasarkan jumlah produksi, misalnya setiap sekian ton hasil daripada produk, maka peralatan tertentu harus diganti atau peralatan tertentu harus dibersihkan. Itu adalah preventive maintenance. Preventive maintenance karena dilaksanakan berdasarkan schedule dan itu berarti ada periode, maka disebut pula periodic preventive maintenance atau PPM. Jadi kegiatannya itu antara lain membersihkan sekaligus memperbaiki bila diperlukan komponen mesin sebelum komponen itu fail. Jadi sebelum terjadi kerusakan parah harus diperbaiki. Atau mengganti komponen yang aus sebelum terjadi kerusakan. Di mencegah terjadinya catastrophic failure. Catastrophic itu artinya kerusakan yang hebat. Dasar pemikiran daripada PPM atau Periodic Preventive Maintenance itu adalah sebuah grafik yang disebut Bad-Job Curve. Jadi Bad-Job Curve. Jadi kurva bak mandi. Kurva ini bentuknya seperti bak mandi. Pada koordinat vertikal, mohon maaf, pada garis vertikal itu sebuah garis nilai yang menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya kerusakan, probability of failure. Jadi dipahami adalah tingkat kemungkinan, artinya belum tentu rusak. Kemudian pada garis yang horizontal itu adalah menandakan umur mesin.
Pada saat mesin itu baru, itu nilai kemungkinan terjadinya kerusakan sangat tinggi. Tetapi belum tentu rusak ya. Tapi kemungkinan terjadinya rusak itu tinggi. Oleh karena itu, mesin-mesin yang baru itu tidak dibolehkan untuk dikenai beban penuh. Mengapa begitu? Karena tingkat kemungkinan kerusakannya tinggi. Mengapa tingkat kemungkinan kerusakan mesin baru itu tinggi? Karena pada saat mesin baru, itu masing-masing komponen masih harus saling menyesuaikan, terutama bentuk geometrinya. Apalagi kalau itu misalnya sambungan roda gigi, kemudian plat kopling, poros, atau rantai dan gear. Jadi pada saat awal itu tentu masih saling menyesuaikan. Nah, fase saling menyesuaikan ini disebut fase burn-in. Kalau bahasa Jawanya disebut in-rayon. Pada fase burn-in, penyesuaian khususnya geometri itu secara tersendiri dilakukan oleh mesin itu. Kalau penyesuaian ini gagal, maka mesin rusak. Dan probabilitasnya tinggi. Oleh karena itu, pada fase burn-in, itu beban daripada mesin tidak boleh penuh. Biasanya hanya separuh. Misalnya sepeda motor baru itu 500 km pertama itu tidak boleh dibebani penuh atau untuk kecepatan tinggi. Nah, fase burn-in itu lamanya berapa tahun, berapa abad? Menurut pengalaman masing-masing, tergantung daripada mesinnya. Kalau sepeda motor tadi sekitar 500 km pertama. Kalau mobil mungkin 3000 km pertama. Saya tidak begitu paham. Tapi yang penting harus ada fase burn-in. Setelah melewati fase burn-in, artinya komponen-komponen yang terhubung secara mekanis sudah saling menyesuaikan geometrinya, maka kemudian mesin itu masuk pada normal operation. Nah, inilah mesin sudah boleh dibebani secara penuh. Ini kerusakan-kerusakan yang terjadi hanya kecil-kecil saja dan gampang diperbaiki. Dan tingkat kemungkinan kerusakannya rendah. Ini berlangsung beberapa waktu, berapa lama. Tugas preventive maintenance adalah memperpanjang fase normal operation. Kalau fase normal operation sudah dilewati, mesin sudah tua umurnya, maka masuk pada fase wear out. Pada fase wear out ini, komponen-komponen mesin banyak mengalami kerusakan. Kerusakannya aneh-aneh saja. Komponen satu sudah diperbaiki, ada kerusakan di tempat yang lain, diperbaiki ada yang lain. Itu artinya sudah masuk pada fase wear out. Atau kalau orang Jawa, mesinnya wis tuwa, gampang rusak. Ketika mesin sudah masuk fase wear out, maka harus dilakukan overhaul atau perbaikan secara menyeluruh. Jadi bisa dibongkar mesinnya atau istilahnya turun mesin, dibongkar, masing-masing komponen dilihat, yang sudah aus diganti, yang masih baik bisa dipakai lagi. Kemudian dirangkai ulang, jadilah mesinnya sudah di-overhaul selesai. Mesin yang selesai di-overhaul harus dilihat sebagai mesin yang baru dan harus masuk fase burn-in. Jadi mesin yang selesai overhaul itu tidak boleh langsung dibebani penuh. Bebannya harus sesuai dengan fase burn-in. Biasanya 50%. Baru setelah itu masuk ke normal operation, demikian selanjutnya. Nah, tugas PPM, Periodic Preventive Maintenance, itu memperpanjang fase normal operation
supaya umur mesin itu panjang. Sehingga tugasnya yang utama adalah menghambat laju kerusakan, khususnya dalam hal ini menghambat laju keausan. Tentu saja tidak itu, karena juga harus melakukan penggantian oli misalnya, atau mengganti filter, atau yang lain-lain. Itu preventive maintenance. Jadi misalnya saja roda gigi, kita bisa melihat secara visual. Ini roda gigi yang normal, masih ada modulnya. Jadi sisi luarnya masih agak melengkung. Ini roda gigi yang aus, lurus. Maka roda gigi dikenai kegiatan preventive maintenance, gitu ya. Di keluar. Jadi, ganti oli, ini juga kegiatan preventive maintenance. Mengencangkan ulang baut setiap beberapa waktu, atau mengatur kelurusan sambungan poros, ini juga preventif, mencegah, atau mengganti filter. Ini beberapa kegiatan daripada preventive maintenance. Tentu masih banyak lagi kegiatannya, sehingga secara umum bisa dikatakan bahwa preventive maintenance adalah aktivitas perawatan yang terencana untuk mencegah kerusakan komponen mekanis dan kegagalan sistem. Nah, di sini komponen mekanis. Yang lebih banyak dikenai preventive maintenance adalah komponen mekanis. Karena komponen mekanis itu bisa terkena aus, bisa terkena korosi, dan lain-lainnya. Bahkan bisa juga terkena beban lebih dan lain-lain. Nah, pada prakteknya, kegiatan preventive maintenance itu ada 3. Jadi cleaning, inspection, and repair. Jadi, cleaning itu adalah sebuah proses untuk menghilangkan material-material yang tidak diinginkan, seperti debu, kemudian zat-zat yang bisa mengundang kekotor dan ketidakmurnian daripada objek, daripada mesin itu. Itu cleaning. Tentu cleaning itu ada teknik-tekniknya. Ada yang cukup dilap, ada yang pakai air saja, ada yang harus memakai deterjen untuk menghilangkan debu dan grease gitu ya. Nah, ini adalah mesin-mesin yang kotor, ini ruangan mesin yang bersih. Dengan cleaning kita sekaligus juga bisa memeriksa secara visual kondisi mesin, apakah bautnya masih layak atau tidak, dan lain-lain. Gitu. Cleaning itu adalah pekerjaan pertama pada maintenance dan itu penting. Kemudian pekerjaan kedua adalah inspeksi. Nanti akan kita perdalam di predictive maintenance. Inspeksi itu bermacam-macam. Ada inspeksi visual, jadi melihat dengan mata, walaupun mungkin dengan bantuan peralatan lain. Ada inspeksi dengan pendengaran, ada inspeksi dengan peraba. Contoh inspeksi dengan peraba berdasarkan getaran. Jadi ada alat ukur getaran yang nantinya akan memberikan sebuah sinyal getaran. Berdasarkan sinyal getaran itu, kemudian kita bisa tahu mesin itu yang rusak bagian mana. Setelah diketahui, maka dilakukan tindakan perawatan. Jadi ini inspeksi. Kemudian bisa juga yang sederhana, menginspeksi kekencangan baut, menginspeksi ukuran geometri, menginspeksi ketebalan pipa dengan peralatan sound, jadi ultrasound gitu ya, atau menginspeksi korosi, kemudian menginspeksi adanya retak pada lubang secara visual, tentu dengan bantuan peralatan.
Jadi dengan menginspeksi maka bisa diketahui kerusakan yang terjadi. Setelah cleaning, inspeksi, maka kegiatan yang terakhir adalah repair atau perbaikan. Jadi setelah kita inspeksi, maka kita bisa memperbaiki. Tentu inspeksi ini tidak terbatas pada komponen. Jadi misalnya inspeksi juga dilakukan terhadap minyak pelumas. Kita bisa menginspeksi apakah minyak pelumasnya masih layak atau tidak. Kalau ternyata sudah tidak layak, maka minyak pelumas diganti. Kita inspeksi filternya, kotor atau tidak. Oh ternyata sudah kotor, kemudian dibersihkan, dipasang lagi. Atau filternya itu ini tidak hanya kotor Pak, karena sudah ada yang subek-subek. Kalau begitu filternya diganti. Kita inspeksi apakah ada korosi atau tidak. Oh ternyata ada korosi, kita bersihkan, kemudian bisa diberi alat yang mampu menghambat laju korosi, misalnya dengan cathodic protection atau dengan cat. Jadi itulah yang disebut preventive maintenance. Di kegiatan yang dilaksanakan yang tujuannya itu adalah untuk mencegah kerusakan komponen mekanis dan kegagalan sistem. Berbeda dengan reactive maintenance yang kegiatan dilaksanakan hanya kalau ada kerusakan. Sementara kalau preventive maintenance adalah sebuah kegiatan untuk menghambat laju kerusakan dan dilakukan secara terencana, terschedule. Karena terencana dan terschedule, maka kebanyakan yang ditangani adalah hal-hal yang terkait dengan komponen mekanis yang mana failure pattern-nya atau jenis failure-nya diketahui. Misalnya haus jelas atau korosi itu bisa diketahui secara mekanis, ketidaklurusan, tingkat kebersihan atau kemampuan fisik dari pelumas itu bisa diketahui. Maka dengan mengetahui itu kita bisa melakukan kegiatan maintenance. Nah, demikian tentang preventive maintenance. Saya ulangi, dasar pemikirannya adalah diagram Batu, kurva Batu, yang mana mesin itu kalau masih baru maka cenderung mempunyai kemungkinan rusak tinggi karena komponen-komponennya masih saling menyesuaikan, khususnya ukuran geometrinya. Setelah fase burn-in, mesin dijalankan dengan beban yang tidak penuh, maka komponen-komponen mesin akan saling menyesuaikan, maka masuk ke fase normal, useful life failure. Kegagalan atau kerusakannya itu kecil-kecil. Maka di sini tingkat kegagalannya itu rendah, tingkat probabilitas daripada failure rendah. Nah, setelah usianya tua, maka akan masuk ke wear out, yang mana mesin itu akan mengalami kerusakan yang terus-menerus. Tugas daripada PM atau PDM itu adalah memperpanjang fase normal operation dengan cara menghambat laju kerusakan. Itu tugas utama preventive maintenance, atau dengan kata lain tugas utama PM adalah memperpanjang usia mesin. Jadi demikian kuliah hari ini untuk preventive maintenance, dan untuk kuliah hari ini tidak ada tugas. Tugas nanti akan saya jadikan satu minggu depan ketika kita kuliah tentang predictive maintenance.
Di predictive maintenance itu adalah sebuah kegiatan maintenance yang memperkirakan kerusakan yang terjadi berdasarkan gejala fisik, sehingga dibutuhkan instrumen. Demikian kuliah saya hari ini. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kita masih mempunyai waktu 2 menit. Monggo, saya persilahkan. Yuk, silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliah ini nanti akan saya upload di YouTube di channel Jayatun. Saudara ketik Jayatun, nanti akan masuk ke channel saya. Di situ ada beberapa kuliah yang saya upload, termasuk kuliah hari ini tentang preventive maintenance. Tentu saja kuliah preventive maintenance ini yang diberikan secara singkat itu harus saudara sempurnakan sendiri dengan membaca buku-buku. Buku-buku bisa saudara peroleh melalui jaringan internet atau subur kalau membeli. Kalau tidak, yang upload gratis juga banyak, tolong itu dibaca. Baik, terima kasih para mahasiswa yang telah berkenan bergabung. Selamat sore, selamat melanjutkan kegiatan. Kita akan kuliah lagi untuk minggu depan, dan kuliah hari ini untuk season 2 kita cancel. Jadi cukup season pertama. Selamat sore, selamat meneruskan kegiatan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sore, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Saya Liv ya. Iya, Baik, Pak. Pak. Iya, Pak.